Perkenalkan, nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168885, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Masalah penugasan. Masalah penugasan yaitu masalah pemrograman linear khusus. Masalah pendelegasian tugas atau assignment ke seluruh penerima tugas atau aksioni atas dasar 1-1 one-to-one basis. Jumlah assignment, jumlah aksioni bila tidak harus ditambahkan, dummy assignment atau aksioni atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan aksioni dalam menyelesaikan assignment. Masalah bisa minimalisasi atau maksimisasi. Tujuan menjadwalkan setiap aksioni pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian yang minimal atau keuntungan maksimal. Kerugian berupa biaya dan waktu, keuntungan berupa pendapatan, laba, nilai kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungarian yang bernama De Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Catatan, dalam praktik tidak semua masalah penugasan memiliki matriks atau biaya keuntungan seperti dalam dua contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu atau karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Untuk mengisi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M, atau untuk masalah minimalisasi, dan negatif M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bagian M atau negatif M tersebut. Big M Teori. Teori pengambilan keputusan. Yang pertama, pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. Kedua, penilaian situasi atau situational approach untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi. Ketiga, analisis persoalan atau problem analysis dari pola pikir sebab akibat. Dan keempat, analisis keputusan atau decision analysis didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan. Analisis persoalan potensial atau potential problem analysis didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan, penentuan alternatif yang jelas harus alternatif yang terbaik atau the best alternative. Perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambil keputusan. Lingkungan situasi keputusan. Yang pertama, lingkungan eksternal. Terdapat 6 bagian, yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik, alam, dan kuota. Kedua, lingkungan internal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mutu barang rendah. Kedua, kurangnya promosi. Ketiga, pelayanan tidak memuaskan. Dan keempat, sales atau agen tidak bergairah. Teknik pengambilan keputusan.
Situasi keputusan ada kepastian atau certainty, pemecahan deterministik, teknik yang pertama linear programming, model transportasi, model penugasan, model inventory, model antrian, dan model network. Situasi keputusan ada risiko atau risk, pemecahan probabilistik, teknik yang pertama model keputusan probabilistik, yang kedua model inventory probabilistik, dan ketiga model antrian probabilistik. Situasi keputusan tidak ada kepastian atau uncertainty, pemecahan tidak diketahui, teknik analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Situasi keputusan ada konflik atau konflik, pemecahan tergantung tindakan lawan, dan teknik teori permainan atau game theory. Teknik pengambilan keputusan certainty, jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Risk, jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Uncertainty, jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Teknik konflik, jika kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainty atau risk dan uncertainty yang aktif hanya pengambilan keputusan. Tujuan analisis keputusan atau decision analysis, mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Unsur-unsur dalam analisis keputusan, yang pertama pernyataan keputusan, kedua sasaran bagi keputusan, ketiga alternatif atau pilihan, dan keempat konsekuensi pilihan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yang pertama rumuskan atau definisikan persoalan keputusan, kedua kumpulkan informasi yang relevan, ketiga cari alternatif tindakan, keempat analisis alternatif yang feasible, kelima memiliki alternatif yang terbaik, dan keenam melaksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.